mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 maupun perkara nomor 2. Panggilannya sama, jam atau pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno. Lanjut, berarti putusannya ini nanti digabung Pak? Nah, pembacaan putusannya? Digabung dalam satu sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama. Kalau rapat teknis tadi yang jam 2 itu sudah selesai? Belum. Itu rapat internal teknis saja buat kami, bukan RPH ya. Tapi mungkin untuk teknis putusan nanti apakah dari hakim mungkin dia membacakan putusan untuk 01 dulu atau 02 dulu? Oh iya, ada 2 putusan. Bukan digabung jadi satu putusan itu? Iya. Bisa tetap ya? Ya. Itu kalau nanti hari Senin itu nanti pendukung boleh ikut hadir atau ada pembatasan? Sejauh ini seperti sebelumnya, yang di ruang sidang itu adalah para pihak. Dari para pihak berapa orang maksimalnya? Parahnya seperti kemarin berapa ya? 14 ya? Seperti kemarin. Dari prinsipal Pak harus hadir semua atau tidak? Ya yang penting kita panggil semuanya, pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu, 4 inilah. Untuk 2 perkara itu kan ada 8 surat yang kita kirimkan. Tapi itu berarti belum tentu diwajibkan ya Pak? Untuk misalkan apakah dari Prabowo Gibran, selaku mereka kan pihak terkait, apakah mereka juga diwajibkan untuk hadir di putusan? Pihak terkait juga dipanggil, kan pihak juga. Tapi Kita panggil, nanti dalam waktu 1-2 hari ini kita konfirmasi siapa yang mau hadir, disesuaikan dengan kuota kursi di ruang sidang, kan begitu seperti sidang-sidang sebelumnya itu kan. Mas, berarti hari ini RPH terakhir ya Mas? Atau seperti apa? RPH kan saya sudah bilang kemarin sampai hari Minggu. Masih sampai hari Minggu itu sekarang juga masih berlangsung. Besok juga masih diadakan. Minggu juga masih diadakan. Mas, terkait omnibus law yang 14 itu, apakah sudah diklasifikasikan berapa jumlah yang mendorong hakim untuk mengabulkan, berapa yang mendorong hakim untuk menolak permohonan? Enggak, belum. 14 itu kita serahkan sepenuhnya. Nanti untuk klasifikasi itu untuk kebutuhan kita data, mudah-mudahan semua amicus curiae itu nanti kita jadikan dokumen publik semua. Jadi silahkan nanti yang mau mengklasifikasikan dari 44 yang sudah kita terima hari ini itu seperti apa substansinya. Kita tidak mengklasifikasikan, itu diserahkan ke hakim semua yang 14. Belum bisa data sekarang? Belum, sedang kita proses ini, sedang kita data semuanya karena berdatangan terus ini kan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari kita bisa tampilkan di laman MK. Berarti ini lagi dicermati para 8 hakim begitu? Yes. 14 itu berarti paling tidak sudah diserahkan? Sudah dari awal. Sejak kita terima, kita administrasikan, kita serahkan. Terkait pengambilan keputusan Mas dari majelis hakim, lewat musyawarah atau lewat voting dari mereka? RPH itu karena kita nggak bisa ngakses ya, RPH itu kan tertutup. Jadi saya nanti tahunya sama seperti teman-teman, hasil RPH itu ketika nanti diucapkan itu kita juga boleh tahu apakah musyawarah mufakat, apakah seperti apa, nanti kita tahu itu di putusan di bagian akhir itu kan. Terakhir mengenai ini penegasan kembali terkait kan tidak mungkin deadlock katanya. Nah, mungkin bisa diulang lagi nih Mas soalnya kalau imbang gimana? Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock. Itu kan di putusan di lembaga pengadilan manapun, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Kalau suara terbanyak tidak bisa diambil, ya keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. 8 hakim konstitusi ada 2 pendapat yang berbeda misalnya kan. Ini contoh ya. 4-4. Lalu mana yang menjadi putusan? Itulah di ayat 8 pasal 45 Undang-Undang MK itu di mana posisi ketua sidang pleno. Kalau di sini, ini contoh ya. Kalau di sini berarti ini yang menjadi putusan. Ini akan menjadi dissenting. Kan? Jadi nggak ada deadlock. Itu sudah sangat dipastikan meskipun hasilnya imbang dilihat dari ketua berada di mana. Yes, itu expressis verbis di pasal 45 ayat 8 Undang-Undang MK. Mas, itu ada
karangan bunga mengambil proses sidang sengketa pilpres.